Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Clara Teresia sebagai salah satu dosen untuk pengajar kuliah psikologi industri. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu individual differences. Adapun learning outline yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang introduction dulu. Apa sih individual differences? Bagaimana perbedaannya dalam hal apa saja? Individual differences itu apa? Kemudian kita akan mempelajari juga tentang human attribute, artinya dari segi perbedaan atribut-atribut apa saja yang ada di manusia. Kemudian apa kaitannya dengan human performances? Nah, untuk materi hari ini kita akan mengambil dari referensi Landy 2013 yaitu Work in 21st Century untuk Introduction to Industrial and Organizational Psychology di edisi yang keempat. Kita akan menggunakan chapter yang ketiga ya. Nah, kalau kalian lihat dari gambar ini, bisa nggak menyimpulkan sesuatu? Jadi kalau bisa dilihat, memang benar bahwa manusia itu unik. Kenapa unik? Karena memang berbeda satu sama lain. Artinya Tuhan menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan yang paling sempurna, paling unik, paling berbeda karakteristiknya dengan manusia yang lain. Kalau kalian lihat di gambar paling kiri ini, bisa dilihat ya ada perbedaan. Mungkin berbedanya di sini, uniknya di sini bisa dari perbedaan ukuran tubuh, kemudian bisa berbedaan dari warna kulit, jenis kelamin, dan juga karakteristik yang lain. Jadi ada yang mungkin mengatakan bahwa ya manusia itu unik, berbeda satu sama lain, bukan cuma dari segi jenis kelaminnya, secara fisik, tapi ternyata juga ada beberapa hal yang atribut-atribut tertentu yang membuat beda satu sama lain. Nah, ketika kamu misalnya nih, memang mungkin sekarang lagi nggak sama teman di sebelah, nggak dalam ruangan kelas, tapi mungkin dalam satu anggota keluarga, misalnya satu keluarga itu 5 orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak. Nah, kamu bisa melihat mungkin satu sama lain, kalian meskipun dalam kutip dari pabrik yang sama, tapi kalian mungkin akan berbeda satu sama lain. Jadi, ada muncul pertanyaan, what do your friends and you have in common? Not much, because we are different from one another. Bahkan kembar sekalipun yang lahir dari rahim ibu yang sama juga bisa memiliki karakteristik perbedaan yang tertentu. Mungkin secara identik, kembar identik fisiknya akan persis sama banget, tapi mungkin secara sifat, kepribadian, ada hal-hal lain yang memang beda satu sama lain. Jadi memang manusia itu unik pada umumnya. Nah, IO psychologist percaya bahwa setiap adanya perbedaan dari individu itu bisa membantu kita untuk memahami dan memprediksikan perilaku dari seseorang. Nah, pentingnya nanti kita akan jelaskan kenapa sih seorang IO psychologist itu menganggap bahwa memang perbedaan itu seharusnya bukan jadi bumerang ke kitanya, tapi malah bisa membantu kita untuk memprediksi perilaku orang dan nanti akan dikaitkan ke dunia pekerjaan sendiri seperti apa, performansi orang seperti apa. Oke, jadi individual differences itu ya memang nyata dan sudah ada di sekitar kita. Memang setiap individu itu berbeda. Tapi kita nggak perlu jadi sampai harus jadi seorang psikolog ya untuk menyadari itu, karena memang perbedaan fisik itu akan sangat jelas terlihat dan kita bisa mengamati. Ketika misalnya baru pertama kali ketemu pun kita langsung bisa mengatakan bahwa perbedaan yang secara fisik itu bisa kelihatan gitu. Nah, tapi bagaimana kalau perbedaannya itu berupa atribut mengenai kecerdasan, personality, sama knowledge gitu. Itu kan nggak serta-merta gampang ya gitu ya, mudah diamati. Makanya juga butuh nanti dielaborasi dengan beberapa tes kecerdasan ataupun beberapa tes psikologis gitu untuk mendeteksi hal tersebut. Kenapa penting dipelajari? Karena kita bisa juga untuk membantu kita memahami tentang academic achievement gimana, intellectual development-nya gimana. Karena misalnya academic achievement, kalau seseorang dengan tingkat intelligence yang berbeda pasti akan ngaruh juga ke academic achievement-nya seperti apa, personality-nya, knowledge-nya ketika menghadapi permasalahan juga akan bisa digunakan untuk membantu memprediksi occupational performance-nya gimana ketika dia ditempatkan satu divisi, kira-kira dia bisa perform apa enggak.
Nah, kalau sedikit flashback ke zaman dahulu kala, James McIntyre juga sudah mendevelop adanya mental test, di mana mental test di sini dia mengetes cognitive ability dan mental ability. Jadi kognitif ini, mental ability ini bukan kemampuan mental ya, kayaknya dihubungkan sama orang yang sakit jiwa, bukan seperti itu, tapi lebih ke kognitif. Jadi kognitif itu lebih ke otak gitu, kemampuan otak, kapasitas otak seperti apa. Jadi kapasitas dalam mengambil keputusan, dalam merencanakan sesuatu, dan dalam menyelesaikan permasalahan. Serta kalau intelijensi itu lebih ke ability to learn and adapt to an environment. Jadi memang dikenal bahwa ada beberapa yang dikatakan differential psychology. Kayaknya memang meneliti tetap tentang individu itu karakteristiknya beda, itu menjadi suatu hal yang penting gitu, di mana differential psychologist is person center. Jadi dia benar-benar menjadikan human itu adalah sebagai pusatnya. Jadi mengerti dulu perilaku manusia, memahami dulu gimana habitnya manusia, itu baru kita bisa membantu kira-kira kalau dalam dunia kerja gimana sih membantu orang tersebut untuk achieve sama target dia, performance dia bisa meningkat apa enggak, produktivitas dia bisa meningkat apa enggak. Nah, kalau ada beberapa best practice untuk mengukur bagaimana mental ability, disebut juga dengan psychometric. Psychometric ini dibagi menjadi 2 tes, di mana ada personality and interest test, dan juga ada aptitude serta ability test. Jadi ada psychometric test. Kadang-kadang kamu mungkin kalau ditanya apa hobi kamu, apa yang kamu sukai, mungkin agak susah ya menjawab. Ada beberapa orang yang kayaknya lebih cenderung juga ngikut aja apapun yang lagi tren, misalnya kayak sekarang ini lagi ngetren itu sepedaan, semua orang akan kayak kena virus lata, semuanya akan ikut goes, ikut sepedaan gitu. Tapi sebenarnya interest test ini juga bisa membantu kamu untuk develop kamu itu sebenarnya minatnya ke arah yang mana, dan personality kamu itu orang yang seperti apa tipikalnya. Jadi kira-kira nanti bisa juga membantu ke kamu untuk menganalisis kira-kira pekerjaan apa yang sesuai dan tepat untuk kamu. Jadi nanti di pertemuan keempat kita akan belajar tentang beberapa instrumen untuk personality assessment, sehingga bisa membantu kamu mengenali diri kamu sendiri, dan sehingga kamu bisa tahu kira-kira saya dengan personality seperti ini, interest seperti ini, kira-kira pekerjaan apa yang cocok, seperti itu. Kemudian varieties of individual differences. Jadi banyak sekali, bisa dikatakan individual differences itu beragam. Yang pertama kita mengenal dari atribut physical. Jadi secara fisik dulu nih, dari bodily power seperti muscular strength dan stamina. Jadi kayak kalau kita mau bandingin cewek sama cowok aja, pria dan wanita itu memiliki kekuatan fisik yang berbeda, bener nggak? Makanya ada beberapa tes juga yang memang dibatasi. Misalnya kalau kamu mau masuk militer, misalnya ada yang wanita, ada yang pria. Mungkin kalau yang pria harus ngangkat berapa kilogram gitu, kalau yang wanita mungkin akan dikurangi. Karena memang secara fisik wanita itu memang kekuatan ototnya nggak sebesar yang pria gitu. Jadi memang ada keterbatasan tertentu. Makanya kalau kita kaitkan dengan pekerjaan, kenapa sih ada beberapa pekerjaan kok kesannya kayaknya diskriminatif banget sih, ditanyain tinggi tubuh, berat badan, dan yang lainnya. Sebenarnya bukan arah ke diskriminatifnya, tapi dia menyesuaikan sama karakteristik pekerjaannya. Karena kadang-kadang kalau kalian lihat lowongan pekerjaan untuk jadi pilot ataupun pramugari, kenapa sih tingginya harus 170 cm gitu ya, kebayangnya seperti itu. Karena kan nggak mungkin mereka misalnya dengan tinggi 150 atau 160, kalau pramugari ini mau menjangkau kabin untuk naruh koper atau bagasi itu akan kesusahan gitu, kebayangnya juga seperti itu. Jadi juga kalau physical abilities ini salah satu pekerjaan yang sering dites itu adalah olahragawan. Jadi kalau kamu mau jadi atlet, nggak mungkin kan kamu punya stamina yang buruk gitu. Kemudian variasi lain untuk perbedaan individu itu adalah personality, bisa masuk ke behavior-nya, emotional karakteristik. Makanya ada beberapa development test, emotional quotient. Jadi dia lebih menilai ke aspek emosinya seperti apa. Kalau dia diberikan pekerjaan, jadi nanti kalau bisa kalian setelah tamat ataupun menjelang mau tamat kan ikut tes-tes lamaran kerja nih. Jadi banyak tes juga yang menanyakan bahwa kamu bisa nggak bekerja di
di bawah tekanan, diberikan deadline. Nah itu sebenarnya untuk mengetes kalau nanti tiba-tiba ya namanya dunia nggak pernah berjalan dengan mulus ya, namanya juga kerjaan pasti ada aja problem di tengah-tengahnya, tidak akan selalu monoton dan sama. Bagaimana emosi kamu menangani permasalahan itu yang penting dinilai untuk ke emotional karakteristik nanti. Kemudian interest lebih ke preference dan liking. Sukanya apa, hobinya apa, passionnya apa, apakah benar nanti kalian ini ngambil kuliah TI itu benar-benar passionnya mau jadi industrial engineer gitu. Jangan-jangan karena ngikut teman, ngikut pacar gitu misalnya, atau dukungan disuruh dari orang tua, tapi sebenarnya balik lagi interest kamu apa, passion kamu apa. Jadi bisa menyesuaikan nanti kira-kira kamu mau ke arah mana pekerjaan yang ingin kamu lakukan. Nah kalau knowledge itu ya memang berbeda, setiap individu pasti akan memiliki knowledge yang berbeda karena memang tampungan otak, kapasitas otak setiap orang itu juga berbeda-beda. Bagaimana kamu memproses informasi yang nyampe, ada yang baru informasinya masuk nih ke telinga kiri, udah mental lagi, ada yang benar-benar dicerna dan yang lainnya memang makanya menjadikan setiap individu itu memiliki knowledge yang berbeda-beda. Kalau emotion, ya bagaimana kamu menunjukkan, mengekspresikan perasaan kamu gitu. Ada yang muka datar aja, poker face gitu ya. Ada teman kamu yang misalnya kamu udah ceritanya heboh, udah kayak heboh banget, happy gitu, tapi dia cuma dengan poker face-nya menanggapi satu topik tertentu yang kamu ceritakan gitu. Jadi memang tipe orang itu berbeda-beda. People have many different attributes that serve many different job demand. Jadi benar different atribut yang ada di manusia itu bisa juga mengakibatkan bahwa memang karakteristik pekerjaan, demand yang dibutuhkan itu juga bisa beragam gitu. Jadi nanti kita akan meninjau lebih dalam lagi bagaimana perbedaan ini bukan jadi sesuatu yang menyulitkan, tapi malah akan membantu kita untuk menentukan gimana cara untuk meningkatkan performansinya. Nah, ini ada hubungan antara atribut dan perilaku di organisasi, di mana individual difference domain seperti ada kognitif, tadi kemampuan otak, kemampuan menganalisis permasalahan, personality, orientasi kamu, value kamu apa, interest kamu apa, kemudian afektif ini lebih ke hubungan dengan sesama, keatasan, seperti apa. Tentunya setiap individu ketika kamu ditempatkan satu divisi pekerjaan, itu akan mempengaruhi secara nggak langsung bagaimana kamu achieve targetnya, performansi kamu gimana. Jadi mungkin akan dikaitkan juga dengan lingkungan kerjanya seperti apa, iklim kerjanya seperti apakah mendukung apa enggak, interpersonal relation-nya seperti apa, di organisasi apakah benar-benar jelas struktur organisasinya, penempatan pekerjaannya seperti apa. Jadi memang setiap individu itu akan membawa karakteristiknya masing-masing dan akan berpengaruh terhadap organisasi, perilaku di organisasi tersebut. Ada beberapa fundamental difference assumption. Yang pertama mengatakan bahwa ya setiap orang dewasa khususnya memiliki atribut yang berbeda-beda dan level dari atribut ini relatif stabil, artinya akan tetap cenderung sama, relatif stabil over a reasonable period time. Jadi akan cenderung tidak banyak perubahannya. Kemudian people differences are associated with job success. Setuju apa enggak, tapi sebenarnya banyak penelitian yang sudah menghubungkan ke arah sana. Memang perbedaannya itu bisa menunjukkan juga kalau misalnya ada orang yang tipe yang pekerja keras seperti apa, tentu mungkin akan associated with the job success, bukan karena faktor keberuntungan dan yang lainnya, itu kan faktor X ya yang tidak bisa kita atur gitu, tapi ada beberapa karakteristik yang memang bisa mendukung kesuksesan dalam pekerjaan. Kemudian relative difference between people of this attribute remain even after training, job experience, or some other invention. Jadi ada beberapa atribut di orang, perbedaan yang ada di individu itu kayaknya akan susah untuk dihilangkan, apalagi misalnya kayak personality ya, ada yang tipenya introvert gitu, nggak pengen keluar, nggak pengen bersosialisasi, pengennya misalnya lebih prefer hidup sendiri, nggak banyak interaksi sama orang luar. Dikasih training sebanyak apapun mungkin akan tetap susah untuk keluar dari sisinya yang seperti itu, tapi mungkin
yang bisa diubah di sini adalah lebih membuka wawasan dia gitu. Tapi tidak akan mau mengubah 100% kepribadian orang itu. Different job require different attribute. Ya benar banget. Kamu kerjanya sebagai akuntan mungkin dituntut sebagai orang yang teliti, kemudian bekerja keras. Kalau misalnya kamu seorang sekretaris mungkin dituntut atribut pekerjaan yang lain. Mungkin kalau sekretaris itu harus cekatan, kemudian on time, kemudian ada beberapa atribut-atribut lain, personality yang harus ramah gitu kan. Nggak mungkin kalau kamu jadi sekretaris di suatu perusahaan terus kamu orangnya jutek gitu kan, agak susah juga, tidak sesuai gitu. Kayak kebayang juga kalau kamu ditempatkan di sales marketing tapi orangnya nggak mau ngomong, ya nggak bakal ngaku jualannya. Padahal kan kalau sales marketing ya harus ngomong gitu, harus memiliki personality yang lebih ke extrovert tadi gitu, lebih sosialita gitu. Jadi lebih gampang juga untuk menjual produk. Jadi benar dikatakan bahwa different job require different attribute. And this attribute can be measured. Jadi benar-benar atribut yang sudah dibahas, personality ya bisa diukur pakai personality test. Kalau kognitif ya kita bisa pakai tes IQ ataupun tes-tes lainnya. Jadi segala jenis atribut perbedaan tadi itu bisa diukur. Nah, ada studi kasus, jadi di tahun tepatnya di 1892 dan kemudian di Columbia 1990, Jas McIntyre ini datang untuk mengukur di universitas Pennsylvania. Jadi dia sebenarnya pengen ngukur apa sih yang dia pengen ukur. Dia ingin mengidentifikasi karakteristik perbedaan individu di seorang mahasiswa. Jadi kalau misalnya kamu di tingkat kedua, ketika kamu baru awal-awal mau masuk ke Unpar gitu, biasanya kan ada tes masuk ya, tes masuknya banyak jenis tes. Tapi kalau di Unpar kayaknya nggak terlalu banyak. Mungkin ada beberapa tes tertentu yang kayak wajib gitu, ketika mau masuk ke perguruan tinggi kamu harus ikut itu. Nah, ada beberapa informasi yang diambil dari Cattell. Jadi mahasiswanya itu tangan kiri atau tangan kanan, kidal apa enggak gitu. Kemudian dari berat badannya, memorinya seperti apa, kekuatan ingatannya, reasoningnya seperti apa, warna rambut, numerical skill artinya hitungan matematisnya gimana, paling sering yaitu tes matematika. Kemudian ada tinggi tubuh dan reaction time. Jadi reaction time ini bisa dikaitkan dengan awareness atau kewaspadaan kita gimana, seberapa peka kita terhadap respon. Pertanyaannya, kira-kira karakteristik dari list yang ada 1-8 ini, mana sih yang nggak ada hubungannya sama kesuksesan di universitas? Nggak ada, kalau misalnya yang nggak ada kaitannya ke lulusan ataupun kesuksesan di universitas, mungkin kayaknya nggak ada kaitannya ya, berat badan gitu. Kemudian tangan kiri atau tangan kanan gitu tidak ada hubungannya sama warna rambut serta tinggi tubuh. Jadi itu kayaknya lebih ke fisik gitu, perbedaan fisik, dan tidak ada hubungannya orang itu akan sukses nggak di perguruan tinggi kalau misalnya dia punya berat badan yang besar atau dia punya tinggi badan yang proporsional, itu tidak ada hubungannya. Nah, karakteristik mana yang kamu pikir untuk pertanyaan nomor 2 yang lebih sering dikumpulkan di universitas ketika kamu mau masuk ke universitas tertentu? Paling sering itu mungkin yang memori ya, ada beberapa tes memori, kemudian ada reasoning, numerical skill, kamu pasti dikasih tes matematis, dan juga ada beberapa ada yang juga enggak, reaction time. Ada beberapa karakteristik ini yang sering banget diteskan kalau kamu mau masuk ke universitas. Jadi beda atribut yang dilihat ya. Kalau yang pertama kayaknya lebih ke atribut fisik, kalau yang kedua itu memang lebih ke kognitif. Nah, human attribute itu banyak macamnya, dan untuk pembagian cabangnya itu terbagi menjadi abilities dan additional attribute. Di mana abilities itu adalah kemampuan lahiriah, kemampuan bawaan kamu dari lahirnya udah seperti itu. Nggak bisa, kalau mau diubah pun agak susah gitu, karena memang udah, ya namanya bawaan lahir kan berarti udah anugerah dari Tuhan gitu ya. Jadi itu yang pertama itu adalah cognitive abilities. Jadi memang kognitif itu dikaitkan dengan kemampuan kamu untuk memecahkan masalah, kemampuan kamu untuk analitik kamu lah gitu, analisis, logika berpikir kamu seperti apa. Itu lebih ke cognitive abilities. Nah, kalau abilities yang kedua apa? Physical
sensory and psychomotor abilities. Jadi memang kemampuan fisik, kemampuan sensori kamu, kemampuan kamu untuk psikomotornya, motorik kamu seperti apa, cepet nggak, gercep nggak, reaction time kamu gimana. Nah, abilities yang ketiga itu adalah personality and work behavior. Personality and work behavior ini lebih dikaitkan ke nanti bagaimana kepribadian seseorang dan perilaku dia ketika bekerja. Kemudian kalau ada additional attribute ataupun atribut lainnya itu ada skill, ada knowledge, kemudian ada kompetensi, dan ada emotional intelligence. Nah, yang kita bahas pertama itu akan kita bahas yang atribut ability. Ability yang pertama itu adalah kognitif. Kalau kognitif itu bisa dikaitkan juga dengan tes IQ atau intelligence quotient. Ya biasalah ya untuk meneliti bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan. Ada beberapa tes yang diberikan seperti problem solving, kita memberikan beberapa pertanyaan dan kamu harus mempelajari dengan cepat dan kamu harus kasih jawabannya dengan cepat juga gitu. Jadi kalau menurut Carroll Cognitive Hierarchical Model itu ada beberapa cognitive ability yang dinilai seperti fluid intelligence, kemudian memory, ada visual perception, makanya kadang-kadang ada beberapa tes gambar, auditory perception, kemudian ada cognitive speediness, lebih kecepatan respon gitu ya. Nanti akan diberikan beberapa pertanyaan dan akan berpacu dengan waktu. Nah, kalau fisikal, sensori, psikomotorik, kalau fisikal yang berhubungan dengan kekuatan otot ya, stamina, endurance. Jadi bisa ada muscular tension, kemudian muscular strength, ada cardiovascular endurance, sama movement quality. Kenapa dinilai? Karena ini merupakan 3 kriteria utama kalau fisik orang itu sehat apa enggak, dan memiliki stamina yang baik apa enggak. Nah, kemudian ada sensori. Sensori ini dia dikaitkan sama indera, panca indera kamu gitu, panca indera ya. Jadi mulai dari penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, aroma, dan kinestetik gerakan. Jadi juga ada psikomotor. Kalau psikomotor itu lebih ke koordinasi tangan dengan mata seperti apa, dan juga reaction time. Kalau reaction time ini banyak jenisnya, salah satu yang paling sering digunakan itu psikomotor vigilance test. Nanti akan muncul respon berupa warna, kalian harus mengklik secepat mungkin respon tersebut. Jadi lebih ingin mengetahui kecepatan respon. Jadi kalau muncul visual stimulusnya itu adalah gambar atau warna, dan kalian harus merespon dengan cepat melalui misalnya diklik ataupun di touching gitu. Jadi benar-benar reaction time yang dinilai. Nah, personality, kepribadian. Kepribadian not only general behavior, predict not only general behavior and happiness, but more specifically work-related behavior. Jadi nggak cuma memprediksikan perilaku dan kebahagiaan orang, tapi kita akan kaitkan juga kepribadian itu dengan pekerjaan. Nah, pekerjaan, kenapa sih dikaitkan dengan pekerjaan? Karena ada beberapa penelitian juga mengatakan bahwa personality itu erat sama performansi dia. Absenteeism ini lebih ke orangnya gampang, suka absensi, nggak suka bolos, nggak. Kemudian counterproductive work behavior dan team effectiveness. Jadi ketika kamu nanti dalam tim kerja, kamu misalnya ditempatkan di HRD, kamu mau menempatkan seseorang di satu divisi yang sama dengan misalnya 4 orang atau 5 orang. Nah, kira-kira personality seperti apa yang bisa kerja dalam satu tim gitu, itu juga akan sangat menentukan. Nah, untuk personality sendiri ada beberapa pendekatan juga. Mungkin kalau kalian sering dengar itu ada beberapa jenis personality test, tapi kalau di Landy dia mendekati dengan pendekatan the Big Five atau Five Factor Model, yaitu merupakan taksonomi di mana kepribadian itu dibagi menjadi 5 kepribadian besar. Ada yang conscientiousness, itu orangnya bertanggung jawab banget, kemudian target oriented banget, persisten gitu kan ya, tekun, terencana gitu. Kira-kira kalau kamu masuk ke yang conscientiousness ini enggak? Pokoknya kalau misalnya untuk gampangnya ketika mau traveling besok, orang yang conscientiousness ini mungkin sudah bikin scheduling gitu ya, jam 7 sampai jam 7-nya lagi mau ngapain aja itu udah terschedule gitu sama orang yang conscientiousness. Kemudian juga achievement oriented. Jadi semua target diberikan, kalau misalnya di kerjaan gitu kan akan diberikan target, dia akan memenuhi setiap target yang diberikan. Kemudian ada juga orang yang tipe yang extraversion.
kayaknya lebih sosialita, lebih suka ngomong, lebih suka energik lah. Kayaknya energinya nggak habis-habis gitu. Kalau kalian punya teman yang seperti itu, dia merupakan tipe yang extraversion. Artinya dia lebih suka ngomong gitu. Memang kemampuan sosialisasinya itu yang lebih baik gitu dibandingkan tipe yang lain gitu. Kemudian ada juga tipe yang agreeableness, artinya good nature, kooperatif, trusting, likable, dan friendly. Artinya cenderung ya oke aja, gampang diajak bekerja sama, mudah dipercaya gitu. Kemudian ada juga yang emotional stability, lebih secure, lebih kayaknya relax, kayak yang lain udah panik gitu, misalnya ada gempa nih, yang lain udah panik, dia masih tetap yang cool, stay cool, relax. Jadi bagaimana juga ini juga akan menentukan ketika dia menghadapi permasalahan. Ketika orang seperti ini menghadapi masalah, dia akan cenderung ya lebih tenang gitu. Kemudian ada openness to experience, orangnya sangat penasaran gitu, imajinasinya tinggi gitu. Kemudian dia merupakan orang-orang yang kreatif juga. Nanti kalian bisa mengkaitkan kira-kira ke 5 personality ini ke pekerjaan apa yang cocok gitu. Kemudian relationship between personality and work behavior. Memang poin pertama, personality difference and cognitive ability itu memegang peranan utama gitu ketika kita bekerja untuk memprediksi perilaku kerjanya seperti apa. And personality is more closely related to motivational aspect of work than technical aspect. Jadi memang faktor yang lebih ke motivasi gitu ya, bukan yang lebih ke teknis. Kalau teknis kan agak susah diperbaiki ataupun didekati dengan personality, tapi lebih ke motivasinya. Kemudian consensusness dikatakan bahwa is the best consider combination of achievement and dependability and has widespread applicability in work setting. Ya kalau kalian lihat di conscientiousness kan orangnya responsible, achievement target, prudent, persistent. Dia merupakan karakter yang paling orang sukai kalau di tim kerja gitu. Dia memang tipe-tipe leader juga gitu kan, achieve target dan yang lainnya. Kemudian skill. Untuk di ability ini di other additional attribute ya, skill merupakan apapun yang kita latihkan, kita practice, kita latihkan hari ke hari akan menjadi lebih baik. Misalnya skill itu sering dikaitkan juga depend on certain ability, personal characteristic, dan knowledge. Dan there are other non-technical skill yang bisa iniin seperti misalnya negosiasi, komunikasi, conflict resolution skill. Nah, kalau untuk knowledge itu seperti apa? Knowledge itu pengetahuan ya, kayak kamu udah ngumpulin sejumlah fakta, sebuah jumlah informasi, itu akan menjadi knowledge-nya kamu, dan knowledge itu dikatakan juga diambil atau diterima dari formal education or training. Jadi ketika kamu mengenyam bangku sekolah dari SD sampai SMA, ataupun dari TK sampai SMA, sampai ke bangku perkuliahan. Dan juga bisa terakumulasi melalui sejumlah pengalaman. Ada juga Occupational Information Network atau ONET, nanti akan saya tunjukkan websitenya, yang mengkoleksi kategori-kategori knowledge yang dibutuhkan untuk seperti apa sih untuk pekerjaan tertentu. Misalnya nanti kamu mau jadi kredit analis di bank tertentu. Nah, kira-kira knowledge apa yang harus kamu punyai. Jadi ada 2 tipe knowledge, yaitu ada procedural, jadi lebih how to-nya. Kalau ada declarative knowledge itu lebih ke what information about the job. Jadi nanti ONET itu seperti ini. Kalian bisa akses di www.one2online.org. Jadi ini all need to online. Jadi bacanya one to online gitu ya, .org. Jadi misalnya nanti diklik di search industrial engineer. Nah, kira-kira nanti akan muncul skill apa yang dibutuhkan, knowledge apa yang dibutuhkan, dan ability apa yang harus dimiliki oleh pekerjaan tersebut. Misalnya kalian mau jadi konsultan atau mau jadi UI UX designer, kira-kira knowledge apa yang harus kalian punya, itu kalian bisa cari tahu di sini. Kemudian ada kompetensi. Kalau kompetensi ini sebenarnya kan merupakan kombinasi antara knowledge, skill, ability, and personality. Jadi kompetensi apa yang kamu punya itu tergantung dari KSA ini. Jadi knowledge, skill, ability, and personality. Kemudian kompetensi memiliki makna di konteks organisasi, di mana untuk mencapainya goals dari sebuah organisasi.
Jadi kita bisa pakai juga job analysis. Jadi kita mendetermine pentingnya kerjaan yang mana, atribut mana yang harus dipenuhi, bagaimana untuk mencapai kesuksesan di pekerjaan itu kita bisa analisis dari kompetensi yang ada. Kemudian emotional intelligence, jadi benar katanya lebih mending EQ-nya tinggi daripada IQ-nya yang tinggi, karena ketika orang punya EQ yang tinggi, emotional intelligence yang tinggi, dia akan cenderung lebih calm down gitu kalau ada problem, akan lebih tenang ketika menghadapi permasalahan tertentu. Jadi memang emotional intelligence ini merupakan gabungan dari ini agak salah ya, interpersonal dan intrapersonal. Bagaimana konflik internal di kamu sendiri, kamu menghadapi masalah gimana ke kamunya, dan ketika ke orang lain seperti apa, intrapersonalnya seperti apa. Oke, sekian untuk penjelasan perkuliahan hari ini. Selanjutnya kita akan extra times, di mana nanti kalian bisa cek ya di forum yang sudah di-create di IDE. Dan join Google Meet-nya lagi setelah kalian selesai menonton video ini. Sampai jumpa untuk perkuliahan selanjutnya. Terima kasih semuanya.